Nah, kemudian ada masalah tentang masalah pertandingan. Tadi masalah hutang piutang. Kita sambung kepada masalah yang berkaitan, yaitu masalah as-sibaq, perlombaan. Ini perlombaan juga ada aturan dalam Islam. Kalau salah sistemnya jadi judi. Salah pelaksanaannya menjadi judi, menjadi azlam. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, azlam, undian, wal ansab, patung berhala, rijsun, itu adalah kotoran min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Ada kitab fikih mazhab Syafi'i berjudul I'anatut Talibin. Berjudul I'anatut Talibin. Di dalam kitab tersebut ada pembahasan khusus tentang masalah perlombaan. Hukum lomba awalnya itu hukum yang boleh, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi Islam ini bukan agama yang melawan fitrawi manusia yang senang hiburan, yang dibolehkan, tidak dilarang dalam Islam. Tapi diatur, ketika hukum Islam mengatur, kita harus yakini di situ ada maslahat. Di situ ada maslahat, ada kebaikan. Nah, syarat lomba yang diperbolehkan, lomba yang terhormat. Lomba yang terhormat, tidak bertentangan dengan syariat. Kemarin saya singgung lomba berenang. Berenangnya itu bagus. Tapi ketika lombanya itu menggunakan pakaian-pakaian yang menampilkan auratnya, maka menjadi haram. Haramnya bukan karena berenangnya, tapi karena pakaiannya. Lomba makan kerupuk, halal, kerupuk makan. Tapi ketika makannya berdiri, tidak terhormat. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan makan duduk. Kita rubah, makan kerupuknya duduk. Jadi para ulama mereka lihat sampai di situ. Etika beragama mengikuti Nabi tidak mudah. Tapi kalau orang sudah bersungguh-sungguh, dia akan cinta dengan amalia Rasulullah SAW. Dia merasa Nabi bersama dia dalam semua aktivitasnya. Makan kerupuknya halal, lomba silakan. Tapi tok duduk. Kita punya Nabi sudah ajarkan makan duduk. Nabi katakan innama anal abd ya'kulu kama ya'kulu abd wa ajlisu kama yajlisu abd. Saya seorang hamba. Saya makan layaknya seorang hamba, dan saya duduk layaknya seorang hamba. Rasul makannya duduk, tidak berdiri. Kalau minum, ada riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib sengaja minum berdiri. Sayyidina Ali pernah satu kali sengaja minum berdiri, tapi umumnya duduk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Kemudian sahabat-sahabatnya Imam Ali melihat Imam Ali seakan-akan mengingkari apa yang dilakukan oleh Imam Ali. Selesai Imam Ali minum, Imam Ali mengatakan, saya melihat Rasulullah minum berdiri seperti ini. Maksudnya apa? Nabi melakukan itu sesekali karena khawatir jika rutin minumnya duduk, hukumnya menjadi wajib. Maka Nabi kasih sekali sudah berdiri. Maka dalam keadaan tertentu masih dikasih rukhsah, diperbolehkan kita minum dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tertentu. Tapi sunnahnya tetap dalam keadaan duduk, kecuali air zam-zam. Kalau air zam-zam diminum, kebanyakan itu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, minumnya berdiri, air zam-zam.
Ada sangkut pautnya dengan medis, ilmu kesehatan. Air Zam-Zam air yang steril, tidak ada bakteri, suci, bersih. Air yang lain ada bakterinya. Khairul miyah ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam, kata Nabi. Sebaik-baiknya air di muka bumi ini air Zam-Zam. Nah, ketika seseorang minumnya duduk, di bagian ususnya itu ada saringan yang menyaring bakteri tersebut. Namun ketika dia berdiri, saringan yang ada di dalam ususnya itu dia ikut terbuka, sehingga minuman yang membawa bakteri itu dia masuk sampai ke dalam tubuh kita karena tidak ada penyaringan. Tapi kalau kita duduk, itu saringan itu ada, dan itu sudah dibuktikan secara medis. Kenapa air Zam-Zam dibolehkan berdiri? Karena air Zam-Zam tidak membawa bakteri, sehingga tidak perlu disaring. Makanya Nabi SAW, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, itu minum air Zam-Zam berdiri. Minum air biasa duduk. Tapi kalau makan, itu ada perintah dari para ulama lewat hadis-hadis Nabi. Kalau makan harus duduk. Lomba yang terhormat, kalau itu lomba yang terhormat, silakan. Main sepak bola boleh, tapi aurat ditutup. Pakai celana yang menutup aurat. Terhormat, main silakan. Lomba silakan. Itu. Jadi syarat pertama kita harus lihat isi lombanya. Lomba terhormat tidak? Kalau terhormat silakan. Kalau tidak terhormat maka tidak baik. Lomba dansa laki perempuan tidak terhormat, bukan mahramnya. Penontonnya campur laki perempuan, tidak terhormat. Kemudian yang kedua, cara memberikan hadiah. Nah, ini harus hati-hati. Uang pendaftaran untuk ikut lomba, kemudian dari uang pendaftaran itu diberikan hadiah, itu namanya judi. Pendaftaran lomba pakai uang pendaftaran. Dari uang pendaftaran ini diberikan piala atau hadiah bagi yang juara, dikasih. Itu judi namanya. Bagaimana caranya biar lomba itu halal, dapat hadiah tapi halal? Dikasih solusi oleh para fuqaha. Yang pertama, ada promotor. Tidak perlu pakai pendaftaran. Orang kaya sudah ini buat lomba ini, nanti saya berikan hadiahnya. Halal. Atau cara kedua, menggunakan uang pendaftaran, namun ada tim yang tidak perlu bayar uang pendaftaran, namanya muhallil. Muhallil itu sebab adanya dia menjadi halal. Tapi kalau semuanya mendaftar, dia jadinya judi. Itu penjelasan di dalam kitab I'anatut Talibin dan kitab-kitab fikih Syafi'i lainnya. Jadi judi itu bukan hanya sesuatu yang kita lihat, yang kita pahami, ya. Main kartu kalah bayar, bukan. Ternyata lomba juga kalau salah di dalam sistemnya, dia jatuh judi. Lomba. Kemudian juga riba bukan hanya berkaitan dengan uang. Praktik riba juga tanpa uang bisa jatuh riba. Contoh, namanya riba fadl. Pinjam tetangga beras 1 kilo. Pinjam tetangga beras 1 kilo. Kemudian ketika sudah pinjam, dia katakan nanti besok saya ganti 1,5 kilo. Besoknya dia ganti beras 1,5 kilo. Itu juga riba namanya.
terkecuali dia gantinya beda jenis. Beras 1 kilo, besok saya ganti bawang 1,5 kilo. Itu halal, yang penting dia beda jenis. Tapi kalau sama jenis, kemudian ada lebihnya ketika mengganti, itu namanya riba. Beda kalau di luar akad. Saya pinjam 1 kilo beras, besok saya ganti 1 kilo. Besoknya dia ada dikirim beras berapa sak. Ini yang saya ganti kemarin 1 kilo beras, saya ganti 1 kilo. Alhamdulillah, tadi dapat rezeki, ada yang kirim saya beras banyak. Ini ada lebih 2 kilo hadiah untukmu. Boleh. Karena tidak masuk di akad. Tapi kalau dari awal sudah menyatakan demikian, kemudian niat memang untuk melebihkan, dia jatuhnya riba. Dan itu berlaku kepada semua benda, bukan hanya beras. Tomat dengan tomat, bawang dengan bawang, pinjam bawang merah 1 kilo, nanti saya ganti 1,5 kilo, dapat riba. Bahkan para ulama menyatakan kalau mau belanja, ini bicara mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sebelum belanja harus ada akad ijab qabul. Saya beli ya ini, kemudian yang menjual mengatakan saya terima. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dia ketat sekali di dalam masalah transaksi. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa kita memberikan sesuatu kepada orang juga harus ada akad. Saya berikan ya, saya terima. Sehingga terhindar daripada gurur, jadi tipuan. Saya pinjam barangnya orang, misalnya pinjam buku atau pinjam pakaian, baju. Keluar kota. Akhirnya itu baju saya pakai, awalnya pinjam hanya 1 bulan, tapi karena sudah pergi berangkat, sudah lama di sana, saya beristihad sendiri. Dia kasih halal palingan. Dia orang baik, insya Allah ini baju dia kasih halal terus. Itu tidak bisa dalam mazhab Syafi'i. Harus langsung ketemu orangnya. Ini barangmu. Nanti dia bilang ini saya kasih, baru halal. Tapi kalau kita yang menghalalkan sendiri, ini jadi repot. Akan semua barang orang kita anggap halal. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Di dalam memberikan harus ada akad. Di dalam jual beli harus ada akad, ijab dan qabul. Makanya Imam Nawawi dikisahkan sedang wudu di masjid, imamah beliau letakkan. Kemudian ada pencuri mengambil imamahnya. Padahal imamah beliau imamah yang sudah usang, sudah tua, tidak ada harganya. Imam Nawawi zuhud, tidak punya harta. Pakaian yang dia miliki sederhana. Imamahnya imamah yang sudah tua, sudah usang. Ini pencuri ambil itu imamah. Imam Nawawi mengejar itu pencuri sampai di rumah. Lari ini pencuri, dikejar oleh Imam Nawawi. Ini pencuri sampai heran, ini berharga apa ini barang sampai dia kejar. Sampai masuk di rumahnya pencuri itu, Imam Nawawi juga ikut masuk. Dia bilang, itu saya kembalikan sudah. Dia bilang begini, Imam Nawawi mengatakan, saya mengejar engkau bukan karena saya ingin mengambil barangku ini, bukan. Saya mau kasih. Saya kasihan sama kamu. Masa gara-gara imamah yang sudah tua ini nanti kamu masuk neraka karena mencuri. Saya mengejar kepadamu karena saya ingin akad. Ada akad. Akad apa kata pencuri? Sini imamahnya. Ini saya kasih halal buat kamu. Bilang terima. Terima, itu ambil buat kamu. Itu saja. Karena barangnya orang, sekecil apapun miliknya orang. Haknya orang. Nah, jadi lomba ada dia punya tata cara, ada dia punya sistem yang sudah diajarkan oleh para fuqaha. Ya, STQ, pakai pendaftaran kan? Mau lombanya baca Al-Quran, tapi kalau sistemnya fikihnya salah, tetap salah.
Dia riba kalau uang pendaftaran. Kalau ada promotor mungkin halal dia. Saya. Hadiahnya itu harus tidak berasal dari uang pendaftaran. Kenapa? Karena ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Kaidah yang namanya haram di dalam fikih, pihak lainnya rugi, pihak lainnya untung. Walaupun sama-sama ridho dari awal. Jadi membeli hadiah dari uang pendaftaran murni itu dia haram. Kecuali ada tadi muhallil atau promotor. Muhallil itu ada kelompok yang memang tidak perlu pendaftaran. Gara-gara dia jadi halal. Tapi kalau semuanya harus mendaftar, kemudian hadiahnya harus dari hasil uang pendaftaran ini, maka itulah yang dinamakan judi. Makan judi. Azlam. Kesepakatan mazhab Syafi'i. Kesepakatan hampir seluruh ulama. Jumhur